Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021, Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di Teluk Jakarta yang berlangsung di geladak kapal KRI Semarang. Dipimpin oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, prosesi upacara berlangsung dengan hikmat. Untuk mengetahui seperti apa kemudian pelaksanaan upacara tabur bunga di kapal KRI Semarang ini, saat ini kita telah terhubung dengan reporter kami, ada Priscilia Claudia dan juga juru kamera Angga Fredeson. Silakan Priscilia, laporan Anda. Ya, Imam dan juga pemirsa, memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021, ini baru saja dilaksanakan upacara peringatan dan juga tabur bunga di Laut Perairan Jakarta oleh Kementerian Sosial dan juga TNI Angkatan Laut. Baru saja prosesi upacara tersebut selesai dilangsungkan, di mana memang dengan adanya juga tema pada tahun ini dalam peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 dengan tema Pahlawanku Inspirasiku. Dan memang tadi upacara prosesi peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 ini berlangsung sudah sejak pukul 8 pagi hari tadi. Memang dari dermaga kemudian juga pukul 6 pagi sudah juga diberangkatkan begitu awak media dan seluruh peserta upacara pada pagi hari ini, baik dari Kementerian Sosial maupun juga dari TNI Angkatan Laut dan seluruh awak ini menaiki KRI Semarang, di mana kemudian perjalanan menuju Teluk Jakarta ini juga menjadi salah satu rangkaian upacara, di mana tadi jam 8 pagi sudah dimulainya upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021. Untuk upacara sendiri hari ini dipimpin oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut, yaitu Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. Dengan hikmat memang seluruh peserta upacara baik awak kapal dan seluruh undangan yang hadir ini juga melangsungkan upacara dengan begitu hikmat. Di mana upacara juga dilaksanakan dengan melakukan penghormatan kepada jasa-jasa pahlawan terdahulu dan juga melakukan mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, di mana inspektur upacara pada hari ini yaitu Wakil Kepala Staf Angkatan Laut TNI Ahmad Heri Purwono juga ini memimpin jalannya tabur bunga yang dilakukan di perairan Teluk Jakarta oleh seluruh awak kapal dan juga seluruh peserta yang hadir dalam acara upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 kali ini. Acara tabur bunga ini memang bukanlah sebuah simbolis dan juga seremonial, tapi juga memang setiap tahunnya dilakukan untuk menjadi suatu momen dalam mengenang bagaimana jasa para pahlawan kita ini yang sudah sejak terdahulu dapat mendirikan bangsa dan berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Tidak bisa hadir di sini Menteri Sosial Tri Risma Maharini, tapi beliau juga ini menyebarkan surat amanatnya. Di dalam suratnya tersebut beliau berpesan bahwa dengan sejalan dengan tema Hari Pahlawan tahun ini yaitu Pahlawanku Inspirasiku, memang Tri Risma Maharini ini menilai bahwa ada salah satu misi bersejarah yang memang harus dilakukan oleh para generasi muda dan generasi penerus ke depannya. Di dalam salah satunya adalah mengalahkan musuh bersama yang sesungguhnya yaitu kemiskinan dan juga kebodohan di dalam arti yang luas. Dalam hal tersebut di dalam surat amanatnya kemudian juga Menteri Sosial ini juga menjawab permasalahan tersebut. Dengan depannya Kementerian Sosial sendiri akan membuka kesempatan terkhususnya bagi keluarga para penerima bantuan sosial yang berusia muda untuk nantinya mendapatkan pendidikan dan juga pembimbingan di minat dan bakat masing-masing, salah satunya melalui pendidikan vokasi. Dan memang hal tersebut menjadi juga misi dan juga nilai-nilai yang harus dijunjung seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama sadar terkait isu tersebut dan menjadi salah seorang yang bisa juga ikut dalam mengentaskan permasalahan tersebut. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya program dari Kementerian Sosial terkait adanya pemberdayaan masyarakat untuk kedua permasalahan tadi, berikut kutipan wawancara dari Bapak Fauzan Amar selaku staf khusus Menteri Bidang Hubungan dan Kementerian Lembaga Luar Negeri Kementerian Sosial. Peringatan Hari Pahlawan itu rutin kita laksanakan setiap tanggal 10 November. Dan ini sebagai bukti bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu diraih dengan
perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Dan perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan itu tidak hanya perjuangan secara fisik, tapi juga perjuangan secara ide, gagasan, dan pemikiran. Dan kita bisa lihat perjuangan itu tidak hanya di darat, udara, tapi juga di laut. Oleh karena itu pada hari ini, di peringatan Hari Pahlawan 10 November ini, Kementerian Sosial bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut mengadakan upacara tabur bunga di laut sebagai bagian dari upaya untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya yang hari ini kita tabur bunga di laut ini adalah para pahlawan dari Angkatan Laut yang telah mendahului. Ya, dalam surat amanatnya Menteri Sosial juga ini berpesan dan mendorong seluruh generasi muda ke depannya untuk meningkatkan nilai-nilai perjuangan sesuai juga dengan bagaimana para pahlawan kita terdahulu ini berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk itu Menteri Sosial ini mendorong bagaimana setiap lapisan masyarakat ini dengan sesuai dengan minat, bakatnya, kemudian juga dengan latar belakang bidang apapun ini untuk memulai menjadi pahlawan bagi sekitarnya termasuk terkhususnya bagi ekonomi keluarga dan komunitasnya masing-masing. Selain itu melalui momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 ini, Menteri Sosial ini juga mengajak agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi yang penuh untuk berkreasi dan berinovasi dalam memajukan Indonesia untuk lebih baik lagi. Dan memang Menteri Sosial Tri Risma Maharini sendiri tidak hadir dalam upacara tabur bunga dan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 yang dilangsungkan di KRI Semarang ini. Namun beliau hadir dan turut mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo dalam prosesi upacara peringatan Hari Pahlawan yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selain adanya Menteri Sosial Tri Risma Maharini juga ini telah hadir di Taman Makam Pahlawan Kalibata yaitu Wakil Presiden Maruf Amin. Kemudian juga terdapat maksud kami sejumlah pejabat negara yang ikut dalam prosesi tersebut di Taman Makam Pahlawan yaitu Ketua DPR, kemudian Ketua DPD dan Panglima TNI Marsikal Adi Cahyanto serta Jaksa Agung ST Baharudin. Ya Imam dan pemirsa, sekian yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Priscilia Claudia dan juga Angga Fredeson atas laporannya hari ini. Semoga kita bisa mengambil peran masing-masing sebagai pahlawan sekaligus kita memperingati Hari Pahlawan 10 November kali ini. Terima kasih. Selamat bertugas kembali.